down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Azizah NIM 412001 dari Prodi Sistem Informasi kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virtual reality teknologi pada Android. VR merupakan teknologi yang dapat membuat penggunanya memasuki dunia maya atau virtual dan berinteraksi di dalamnya. VR menggunakan teknologi grafis untuk menghasilkan output visual yang bagus dengan bantuan gambar 3D yang disimulasikan oleh komputer. Cara kerja VR Android. Cara kerja virtual reality ialah mengatur persepsi indera manusia, terutama indera penglihatan melalui headset VR, yang mana dalam headset VR tersebut telah terinstal aplikasi yang telah diprogram melalui software pendukung seperti Cardboard dari Google. Google Cardboard adalah kotak kardus yang bisa dipasang di kepala, lengkap dengan lensa fokus 45 mm. Alat ini kompatibel dengan perangkat Android dan juga menyertakan tag NFC yang berguna untuk mendukung aplikasi pembayaran digital secara contactless. Dengan begitu, Google Cardboard bisa meluncurkan aplikasi VR dengan cepat. Dan juga smartphone harus memiliki sensor akselerometer dan sensor giroskop untuk bisa menggunakan virtual reality. Sensor akselerometer merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengukur percepatan terjadi pada keadaan tertentu. Sedangkan sensor giroskop merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengukur kemiringan suatu benda dengan memanfaatkan kecepatan sudut. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi rotasi atau perputaran suatu perangkat berdasarkan gerakan. Jadi, kedua sensor ini bekerja sama agar bisa mendeteksi fitur atau memiringkan smartphone sampai perputaran 360 derajat. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pada VR. Yang pertama, dunia maya. Dunia maya atau virtual adalah lingkungan yang terbuat dari kumpulan gambar-gambar dinamis dan disimulasikan oleh komputer. Dunia maya ini tak hanya dapat dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata, namun juga harus memberi feedback dan juga berjalan secara real time. Dan yang kedua adalah immersion. Immersion ini berarti pengguna. Manusia dibawa masuk ke dunia virtual tidak dengan fisiknya. Dan yang terakhir adalah interactivity. Interactivity ini menggambarkan bahwa pengguna berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dunia maya, seperti mengangkat barang. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan VR. Yang pertama adalah konsep. Pada tahap ini adalah menentukan tujuan dan siapa yang akan menjadi pengguna dari aplikasi VR. Gagasan utama dari pembuatan VR ini adalah untuk menarik minat dan perhatian dari orang yang sekitar agar mau menggunakan VR. Dan yang kedua yaitu desain. Desain pada tahap ini dilakukan perancangan struktur user interface. Biasanya menggunakan software yang digunakan biasanya adalah Blender dan juga Unity 3D. Blender yaitu software bersifat open source yang digunakan untuk membuat animasi, efek visual, model cetak 3D, dan aplikasi 3D interaktif. Unity 3D adalah game engine yang bersifat cross-platform yang digunakan pada komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, dan Xbox. Unity memiliki beberapa bagian yaitu assets untuk menyimpan suara, gambar, video, dan tekstur, lalu scans yang berisi konten-konten dalam game, dan yang terakhir adalah components. Script yang digunakan pada Unity ada 3 yaitu JavaScript, C#, dan BUO. 3 adalah material collecting. Pada tahap ini yaitu melakukan bahan material. Bahan yang diperlukan adalah perangkat keras dan juga perangkat lunak seperti laptop atau scanner, sound recorder, lalu Windows, Adobe After Effects, terus Unity 3D dan juga Blender. Yang keempat yaitu assembly. Proses ini melakukan pembuatan berdasarkan desain setelah semua bahan dan multimedia terkumpul. Pembuatan konten 3D dan pembuatan aplikasi. Pada tahap ini ada dua tahap yaitu pembuatan objek dan background, lalu pemrograman dengan action script. Yang kelima yaitu testing. Pada tahap ini yaitu dilakukan pengujian atau pengujian alpha. Alpha testing ini terdiri dari pengujian pada fitur aplikasi dan pengujian terhadap marker pengujian fitur aplikasi. Pengujian fitur aplikasi ini merupakan pengujian terhadap
fitur-fitur berupa tombol dan tampilan apakah sudah berjalan dengan yang diharapkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah distribusi. Distribusi itu tahapnya disimpan dalam satu media penyimpanan. Pada tahap ini, jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompensasi terhadap aplikasi tersebut. Distribusi aplikasi ke masing-masing platform aplikasi dengan format APK. Lalu selanjutnya, manfaat VR. VR memiliki berbagai manfaat dari masing-masing dunia kerja atau dunia bisnis. Yang pertama yaitu dunia bisnis. Pada dunia bisnis, virtual reality mampu mempromosikan produk secara mudah. Selain itu, VR juga membantu tenaga kerja remote yang melakukan rapat online di rumah hanya menggunakan kaos. Dengan bantuan VR, pakaian dari karyawan tersebut bisa berubah dengan setelan jas yang rapi. Yang kedua, dunia kesehatan juga mampu membantu dalam penyembuhan penyakit mental, seperti yang dilakukan oleh British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies yang menyarankan kombinasi penggunaan VR dan perilaku kognitif behavior terapi atau CBT dalam terapi untuk melakukan gejala kecemasan. Yang ketiga yaitu dunia pendidikan. American University menggunakan virtual reality sebagai pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran inquiry ini membuat siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Virtual reality yang digunakan ialah Google Expedition yang mampu membawa guru dan siswa pergi ke tempat-tempat menakjubkan yang ada di dunia virtual. Yang ketiga yaitu dunia militer. Pekerja militer tentu harus memiliki informasi yang banyak saat dalam melaksanakan tugas di hutan. Oleh karena itu diciptakan alat yang bernama Integrated Visual Augmentation System atau IVAS. Alat ini mampu memberikan informasi peta, lokasi, kompas, serta lokasi teman dan musuh. Dan yang terakhir adalah pada bidang properti. Dalam sebuah pameran, biasanya akan ada brosur interior rumah dengan bantuan VR. Pengguna bisa melakukan simulasi sebelum membeli produk yang diinginkan dengan bantuan VR tersebut. Jadi, virtual reality merupakan inovasi teknologi yang terbuat dari gabungan antara dunia maya dan dunia nyata. VR menjadi sebuah kemajuan di bidang teknologi yang cukup mudah untuk digunakan. Teknologi ini juga membantu kehidupan manusia sehari-hari. Membuat VR juga perlu mempertimbangkan banyak hal, memerlukan waktu yang cukup lama, dan dengan adanya VR ini diharapkan mempermudah kehidupan masyarakat generasi Z saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.